Halo everyone, pada kali ini saya mau membahas sedikit tentang video yang memang mama-mama Papua sedang menjual di jalan-jalan. Sebelum saya membahas video tersebut, saya mengajak pada pengikut atau penonton untuk kita sama-sama melihat video tersebut ini. Ada selanya. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sedikit saya mau menjelaskan dari video yang tadi kita sama-sama nonton. Jadi di mana ada seorang ibu yang sedang menjual di jalan-jalan. Berdasarkan data yang saya baca, menjual tersebut terjadi di daerah Timika. Jadi di mana ibu sedang menjual di jalan-jalan. Jadi di sini pesan moral yang saya sampaikan kepada pemerintah yang pertama itu pemerintah perlu menyiapkan pertanian kelompok. Jadi kalau di kita punya daerah Papua sendiri itu semuanya tahu bahwa memang Papua itu cara bertaninya itu memang berpindah-pindah dan tidak berkelompok. Jadi bagaimana pemerintah punya peran untuk masyarakat menyediakan kelompok bertani yang memang berkualitas supaya mereka bisa belajar cara bertani yang baik dan benar. Karena di daerah pedalaman tuh mereka belum tahu cara bertani yang baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua itu masyarakat pemerintah perlu menyiapkan eh, tempat jual langsung sekalian. Biar mereka jual langsung tidak capek-capek karena mereka sudah kerja lama-lama, mereka juga mungkin merasa kecapean, tambah lagi dengan mereka makan keringat di jalan, menjual capek-capek, itu juga kasih. Jadi pemerintah bagaimana supaya pemerintah mencari macam hubungi atau berdialog sama PT Freeport, asrama-asrama yang memang membutuhkan sayur-sayur tersebut. Kalau kita bandingkan sayur di Papua dengan sayur di luar Papua itu, sayur di luar Papua itu memang mereka pakai beberapa alat, mungkin obatan-obatan dan lain-lain. Tetapi kalau untuk di Papua sendiri itu memang tidak pakai obat. Dan itu memang sayur itu sangat berkualitas untuk dikonsumsi oleh siapapun, apalagi oleh anak-anak yang mungkin mau bertumbuhnya bagus. Dan itu yang saya sampaikan. Dan yang ketiga itu pemerintah Papua itu harus sadar bahwa kamu itu keluar dari perut mama. Jadi kamu harus kasihanlah mama-mama yang menjual di jalan, karena kita laki-laki itu keluar dari perut mama. Jadi kamu itu harus berpikir kembali ke dulu, dan jadi pemimpin itu jangan hanya pimpin itu di depan saja, tetapi jadi pemimpin itu siap di belakang dan di depan. Di depan artinya kalau memang ada masalah ya pemimpin itu yang maju. Di belakang artinya memang kalau kita di daerah Papua ada yang ketinggalan ya pemimpin itu yang ke belakang lagi memajukan, mendorong kita yang memang sulit. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuh perlunya pemerintah meningkatkan sumber daya pendidikan di Papua. Karena yang kita lihat di Papua itu untuk pendidikan di Papua itu memang sangat tertinggal, dan guru-guru di sana juga memang kadang masuk kadang tidak ini dan lain sebagainya. Jadi memang usahakan pemerintah itu, saya sarankan supaya pemerintah siapkan asrama, sekolah berpola asrama, supaya karena orang Papua itu salah satu hal yang mempengaruhi mereka adalah lingkungan. Jadi di mana mereka hidup dengan lingkungan yang hancur-hancur, pasti mereka punya hidup juga hancur. Jadi bagaimana masalah tersebut itu bisa diselesaikan. Tidak perlu kita mengirim anak dari Papua ke luar Jawa jauh-jauh. Yang penting bagaimana pemerintah menyiapkan sekolah yang mungkin berpola asrama supaya anak-anak Papua yang sekarang yang mau sekolah itu bisa sekolah dengan baik. Terima kasih.